Permisi, Nas. Iya Ibu. Saya mau periksain anak saya sama dokter Misi. Kira-kira dokter Misinya ada nggak ya, Nas? Oh, untuk dokter Misi ada Ibu. Tapi sebelumnya apa Ibu sudah mengambil nomor antrian? Belum, Nas. Baik, kalau begitu Ibu bisa mengambil nomor antrian di sebelah situ ya. Untuk yang sakit siapa Ibu? Anak saya ini. Oh, ini anak yang sakit ya. Kalau gitu anaknya boleh disuruh duduk dulu ya Ibu ya. Kalau gitu boleh minta tolong ajarin nggak ya, Nas, cara ngambil? Oh, belum tahu ya Pak. Silakan ya. Ya. Ibu ini namanya mesin buat ngambil nomor antrian ya Ibu ya. Jadi saya ajarkan pertama-tama, Ibu ini ada banyak tombol Ibu ya. Ibu tekan yang tombol warna oranye Ibu. Nah nanti kalau sudah ditekan, nomor antriannya akan keluar. Coba boleh Ibu. Oh iya, Nas. Nah sudah keluar kan Ibu ya. Jadi nanti karena Ibu sudah mendapat nomor antrian, sembari Ibu menunggu nanti ada petugas kami yang akan memanggil nomor antriannya. Nanti setelah itu Ibu bisa menemui dokternya. Iya. Baik, kamu sudah dipahami Ibu? Iya, paham, Nas. Baik, kalau begitu Ibu bisa menunggu dulu Ibu ya. Terima kasih ya, Nas. Iya, sama-sama Ibu. Ya, nak, kita pindah ke ruang ini, Bu. Permisi dok, saya izin mengkonfirmasi atas nama Ibu Dinara, nomor antrian 15, izin dilewatkan dok, karena ada urusan mendadak. Oh, iya. Yes, boleh. Jadi dok, kalau begitu nanti Ibu Dinara kalau sudah lewat nomor antriannya boleh ya dok ya masuk langsung. Iya, boleh, boleh. Baik, kalau begitu saya permisi ya dok ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini bentar lagi kan nomor antrian kita, sekarang nomor 20. Nah, nanti kalau diperiksa jangan takut ya sama Ya, dokternya. itu nomor 21 ya. Iya. Iya. Dok. Iya, Nas, silakan. Misi dok, saya izin mengkonfirmasi atas nama Ibu Dinara, nomor antrian 15 sudah ada. Jadi setelah Bapak Andi ini antrian nomor 21 nanti langsung masuk aja ya dok? Iya, silakan masuk aja. Oke, kalau begitu saya izin ya dok. Terima kasih. Nas. Maaf Nurse, saya tadi yang nomor antrian 15 Nurse. Oh, dengan Ibu Dinara ya, Iya, antrian 15. Baik, kalau gitu saya antar Ibu ya ketemu dokternya. Mbak, bentar. Kan Mbak nomor 15, saya kan sedangkan saya nomor 21. Seharusnya saya dong yang masuk. Mohon maaf Ibu, mungkin ada kesalahan di sistem nomor antriannya. Jadi sebelumnya Ibu Dinara ini sudah konfirmasi ke saya kalau ada hal yang mendesak Ibu. Gak bisa gitu dong, kan urutannya saya duluan aturan. Tadi juga nomor urutnya 20, ternyata 21. Iya. Maaf ya Bu, tadi saya tuh ada urusan mendadak Ibu, jadi saya tinggal minta. Saya udah bingung tadi konfirmasi sama nurse. Iya, nggak apa-apa, tapi kan seharusnya sistemnya tuh dibenahi lagi. Seharusnya kami dulu. Baik Ibu, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Mungkin kedepannya kami akan meningkatkan layanannya ya Bu ya, menjadi lebih baik. Ya udah Ibu, kalau gitu kan anaknya kayaknya lebih penting ya Ibu ya. Ibu boleh duluan aja. Nggak usah deh Mbak, duluan aja Mbak. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, nggak Mungkin apa-apa. Ibu Dinara sudah mengalah. Iya, kan saya tidak sendiri Mbak Kak sama anaknya. Jadi Oh iya udah, kalau gitu saya duluan ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ibu silakan Ibu ya masuk ke ruangan dokter Ningsi. Iya. Makasih Mbak. Iya. Baik Ibu, mohon maaf ya Bu ya atas ketidaknyamanannya di rumah sakit ini, dan juga terima kasih Bu atas pengertiannya. Mungkin Ibu bisa menunggu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa kok Nurse, saya ngerti, saya juga salah tadi. Baik, kalau gitu terima kasih Bu. Iya Nurse, makasih ya. Iya. Permisi dok.
Iya, silakan masuk. Boleh silakan duduk. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksain anak saya ini, Dok. Adanya kenapa ya? Kalau boleh saya tahu keluhannya ada apa? Jadi dada saya tuh nyeri dok, terus kalau batuk tuh suka kayak tertusuk-tusuk gitu jadinya. Iya, Dok. Dia udah seminggu ini batuk-batuk terus demam tinggi juga, dan untuk makannya juga dia nggak nafsu makan gitu udah beberapa hari ini. Dadanya juga susah. Iya susah jadinya. Makannya juga sekarang jarang mau makan dia, Dok. Apa ada keluhan lain selain sesak gitu? Kalau untuk keluhan lain nggak ada sih. Berarti batuk dan sesak ya? Iya, Seperti tidak ada. tertusuk-tusuk. Kalau batuk. Kalau misalkan saya lihat ya, dan saya lihat juga dari pemeriksaan pada darah terutama yang sebelumnya, di sini ada kemungkinan bahwa adik ini ada kemungkinan mengalami gangguan infeksi pada saluran pernapasannya. Mungkin ada infeksi di paru-parunya ya, kalau misalnya saya lihat di sini. Mungkin ini juga kemungkinan bisa disebabkan karena infeksi virus ataupun bakteri di paru-parunya. Nah, untuk kondisi ini agak lumayan memberatkan ya, karena kan ini masalahnya di sistem pernapasan. Cukup krusial juga permasalahannya. Jadi di sini mungkin untuk melihat lebih jelas lagi, mengetahui jelas lagi ini benar tidak adanya infeksi pada paru-paru dan apakah penyebabnya itu apa. Untuk lebih tahu lebih jelas mungkin jadi saya menyarankan untuk adik di ronsen terlebih dahulu. Nah, apakah ibu bersedia? Ronsen itu apa ya dok kalau boleh tahu? Ronsen itu jadi nanti adiknya kita itu tuh ronsen itu foto organ, nanti langsung terlihat organnya, kita akan memfotoin paru-parunya, kemudian ada tidak tanda-tanda dari infeksi pada paru-parunya. Jadi ronsen ini itu menggunakan radiasi bu, sehingga dia bisa langsung lihat ke organnya adanya nanti. Itu bahaya nggak dok buat anak-anak? Saya juga masih kecil. Iya. Nggak bahaya sih dan nggak sakit juga deh, nanti cuma ini deh kayak ada cahaya gitu. Kalau nggak bahaya nggak apa-apa dok, demi kesembuhan anak saya. Jadi bersedia ya. Oke, mungkin nanti saya sebelum pemeriksaan itu ibu sebagai selaku wali dari si adiknya mungkin bisa menandatangani info konsert, tapi nanti saya minta tolong untuk dipanggil ini ya. Saya akan panggilkan kawannya dulu untuk mengambilkan informasinya agar bisa segera melakukan tindakan konser ini. Boleh dok. Oke, sebentar ya Bu. Halo dok. Halo. Di sini saya dengan Dokter Ningsih. Di sini saya ingin meminta info konsep untuk pasien atas nama Ibu atas nama Adik Lia. Iya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan konsepnya. Tolong diambilkan info konsepnya. Oh, untuk surat persetujuan ya dok ya? Baik-baik, kalau begitu saya akan ambil ya dok ya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Mas. Baik dok, terima kasih dok. Ya, silakan masuk. Misi dok, ini untuk surat persetujuannya dok. Baik, terima kasih ya. Ya, permisi ya dok ya. Iya. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada info konsert bahwa ibu selaku wali dari si adiknya bersedia untuk melakukan tindakan konsert. Oke, ini bisa tangan di sebelah kanan dok ya. Terima kasih Bu. Untuk waktunya mungkin bisa ditunggu sekitar 15 menit karena kita harus
pamit terlebih dahulu ya Ibu. Iya dong. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini jadi kita nunggu di ruang tunggu ya. Selamat tunggu di ruang tunggu ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Dok. Permisi Ibu, Dek. Baik, saya Narsila. Di sini saya izin membawa pasien. Kalau benar memang pasien Adek Lia yang akan dilakukan pemeriksaan ronsen. Benar. Benar. Baik, kalau gitu boleh ikut saya ya ke ruang ronsennya. Ibu ini. Iya, boleh Ibu ini juga. Baik, Ade, sekarang kita sudah di ruang ronsen. Jadi sebelum kita melewati tindakan untuk pemeriksaan ronsen, Ade kalau ada aksesoris atau apapun yang dipakai boleh dilepaskan sekarang ya. Berarti cincinnya kita sama ibu aja. Iya, boleh. Baik, nanti sembari apakah ada yang lain? Udah nggak ada. Udah gak ada ya, baik. Jadi nanti sembari kita menunggu dokternya, nanti ada dengan saya ya ke ruangannya. Nanti ibunya tunggu di sini ya. Iya. Baik, ada boleh ikut saya sekarang ya. Permisi Nas. Iya ibu, silakan masuk. Baik Nas, ini jadi setelah orang tadi kalau boleh tahu hasilnya keluarnya kapan ya Nas? Oh, hasilnya ini kemungkinan keluarnya besok ibu. Kira-kira jam berapa Nas? Untuk jamnya sepertinya jam 9 pagi ibu besok. Oh, kalau begitu saya sama anak saya udah boleh pulang kan ya Nas? Boleh ibu kalau begitu, tapi sebelum pulang ibu bisa mengambil tebusan obat ibu ya yang sudah diresepkan dokter. Ini ibu untuk resepnya tadi ibu bisa ke apotek ya di sini. Ya, saya langsung ke apotek ya Nas. Ya, baik. Terima kasih ya ibu. Ya. Permisi Mbak. Iya mbak, silakan duduk. Ada itu Mbak. Ini Mbak saya mau ngambil resep obat dari dokter Ingsi tadi. Saya dulu ya Mbak. Iya Mbak. Oke, ini resep obatnya saya ambil dulu. Mbak bisa tunggu dulu di sini. Mungkin agak lumayan lama ya Mbak ya saya nyiapin obatnya. Iya Mbak. Saya izin dulu ya Mbak. Iya. Nomor antrian 15. Iya saya Mbak. Boleh. Ini ya Mbak ya, ini resep obatnya. Ini antibiotik amoxicillin. Ini harus diminum sebanyak 2 kali sehari dan ini obatnya harus dikonsumsi sampai habis ya Mbak ya, walaupun nanti anak Mbak sudah merasa baikan. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Untuk pertanyaan itu ini ada efek sampingnya nggak ya Mbak untuk anak-anak? Untuk ini kan obat antibiotik amoxicillin ini umumnya aman ya Mbak ya, dan efektif untuk menurunkan rasa mual maupun muntah yang yang anak Mbak alami. Mungkin kalau untuk efek sampingnya itu tidak terlalu berbahaya. Biasanya mungkin agak ada sesak napas dan pembengkakan pada area wajah. Jadi sih Mbak. Nanti saya akan berhati-hati lagi ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Silahkan. Permisi dong. Iya baik, silakan masuk. Misi Dok. Iya, ibu ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya, jadi hasil ronsen anak saya kemarin itu gimana ya Dok? Oke, saya lihat ada ibu dan ada pasiennya sama ada dia betul? Iya betul. Baik, dari yang saya lihat ya hasil ronsen dari anak ibu ternyata dugaan kita sebelumnya itu betul lah ibu bahwa ternyata adik dia ini memang ada infeksi di paru-parunya. Infeksi paru-paru itu bahaya nggak ya Dok? Infeksi paru-paru ini kalau dari
dari hasil pemeriksaan ada dia itu udah masuk ke tingkat yang lumayan prihatinkan, udah masuk bahaya. Tapi jadi ini harus segera ditangani. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, jadi infeksi paru-paru ini Bu, itu tuh adanya bakteri atau virus yang saya sebutkan sebelumnya menginfeksi dari paru-paru Adelia ini. Kalau gitu gimana solusinya ya dok? Oke, jadi infeksi paru-parunya dia nyebabin sesak napas tadi kan ya. Nah, itu kan lumayan ini ya, agak mau sistem pernapasan. Untuk solusinya itu tergantung dari penyebab dan tingkat keparahan infeksi paru-paru itu sih. Jadi kan udah lumayan bahaya. Mungkin saya di sini akan memberikan obat-obatan sama antibiotik dan antivirus juga untuk mengurangi sesak napasnya. Tapi nggak hanya itu juga, di sini kita mungkin harus melakukan operasi untuk mengangkat bagian paru-paru yang terinfeksi tadi sih Bu. Karena tadi kan saya bilang saya akan ngasih obat-obatan itu, tapi itu hanya bersifat sementara untuk mengurangi itu. Apakah penyakit anak saya ini termasuk kasus yang parah ya dok? Ya lumayan, udah masuk lumayan parah Bu. Jadi dari kalau yang saya lihat di sini datanya juga harus dilakukan operasi segera sih Bu. Saran dari saya. Untuk operasinya itu apakah berbahaya dok? Untuk operasinya itu karena ini termasuk operasi yang besar, jadi harus butuh pembiusan yang total. Dan juga operasi itu memiliki risiko yang lumayan karena dikhawatirkan akan terjadinya emboli ataupun pendarahan pada paru-paru anak ibu nantinya, ataupun bisa juga terkadang tuh ada yang menyebabkan kebocoran udara di rongga dada. Namun di sini kami akan melakukan operasinya itu dengan hati-hati Bu. Jadi ibu tidak perlu terlalu khawatir dan kami juga akan melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau gitu operasinya kapan dok bisa dilakukan? Kalau misalnya di sini ibu langsung bersedia, mungkin kita akan segera melakukan operasinya setelah ruang operasinya kami siapkan Bu. Dari kami sendiri nanti perawat nurse Akila juga akan membawa anak ibu langsung ke ICU untuk mempersiapkan operasinya. Untuk ibu sendiri juga bisa langsung menunggu di ruang rawat inap ya. Nanti karena setelah operasi anaknya akan juga langsung dimasukkan ke ruang rawat inap jika kondisinya tuh sudah stabil. Nah, jika ibu bersedia untuk melakukan operasi, mungkin kita bisa segera mempersiapkan untuk dilakukan operasi. Kalau saya itu bersedia aja ya dok untuk anak saya dioperasi, itu juga kan demi kesehatan dia. Tapi balik lagi ke anak saya sendiri. Emang nggak ada cara lain ya dok? Harus dioperasi soalnya takut. Jadinya takut dioperasi. Sebenarnya untuk saat ini mungkin pilihan yang terbaiknya itu adek harus dioperasi ya. Nanti aku nggak bisa sekolah jadinya dok. Bisa, masih bisa kok. Ini sebenarnya kan kita cuma hanya akan mengangkat bagian paru-paru adek yang terinfeksi dari virus ataupun bakteri tadi. Nah setelah itu, setelah pemulihan dan sehat lagi, adek masih bisa sekolah lagi nanti main sama teman-temannya juga. Nah jadi gimana dek? Apa masih takut? Ya udah nggak apa-apa deh kalau itu yang baiknya. Iya dok, ini kan kami udah setuju. Nah kira-kira kapan ya dok dioperasinya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, akan secepatnya ya ibu. Di sini sudah ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh ibu sebagai persetujuan, karena ini tindakan yang lumayan ini ya, agak berat juga karena resiko yang ada di dalam tindakan itu sendiri. Mungkin jika ibu sudah bersedia bisa tanda tangani di sebelah kanan ini. Saya baca dulu ya dok. Ya silakan Bu. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih dok, ini saya tanda tangan ya dok. Iya. Untuk adanya juga siap kan dek? Aku juga ya. Enggak, bukan. Jadi dari siap ya dek? Iya nanti. Bismillah dok. Iya.
nanti akan dibawa sama Rizkyla ke ruang operasinya. Kalau misalnya dari kondisinya mungkin perlu menunggu dulu ya ibu sampai ruang operasinya siap untuk digunakan, juga peralatannya juga kan harus disiapkan. Jadi mungkin sekitar setengah jaman lagi atau setengah sampai 2 jam lagi. Jadi mungkin ibu nanti bisa langsung tunggu di ruang tunggu yang tadi ya, Bu. Iya dong. Oke baik, mungkin itu saja dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Cukup loh. Oke, cukup ya. Semoga sama operasi nanti akan berjalan dengan baik dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terlewatkan ya Bu. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih dok. Isi Ibu Ade. Sebelumnya apa benar nih dengan Adelia yang akan melakukan pengangkatan abses pada kamarnya ya operasi hari ini? Baik, sebelum itu saya izin bawa anaknya Ibu ya sebentar. Anak-anaknya Ibu ya. Apa nih? Ibunya nggak ikut ya dok? Enggak ada nanti ya. Ini sih Ibu. Jadi Bu, sebelumnya saya mau menjelaskan Ibu ya. Jadi ini adalah ruangan ICU nanti yang Ibu akan dirawat di sini sampai akan dioperasi Ibu. Tapi Ibu tidak boleh masuk ke dalam ruangannya Ibu. Loh, kok nggak boleh masuk? Kan itu anak saya. Aku lebih ibunya. Saya kan pengen ngejaga anak saya. Ya Ibu, saya mengerti kalau Ibu khawatir. Tapi Ibu karena ini adalah ruangan ICU, jadi pihak keluarga ataupun pihak lain itu tidak boleh masuk Ibu. Tujuannya itu agar untuk mencegah tidak ada infeksi yang masuk ke dalam ruangan tersebut Ibu. Saya nggak mau, saya nggak mau di luar sini. Saya mau masuk sama teman anak saya. Saya mengerti Ibu, tetapi aturan ICU di rumah sakit ini memang seperti itu Ibu. Aturan apa itu? Nggak jelas banget. Ini saya mau masuk. Saya mau temen anak saya mau tahu anak saya baik-baik saja apa enggak itu. Maaf Ibu, mungkin ini agak bikin repot ya Ibu ya, tapi kami di sini udah berusaha Ibu untuk melakukan perawatan tiap pasien. Kalau saya nggak boleh main, saya malah ke polisi aja lah Nas. Ibu, maaf mungkin Ibu bisa ikut saya Bu ya ke ruangan yang terlebih dahulu karena agak mengganggu Ibu dengan pasien di sini. Udah deh. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Maaf Bu, mungkin kita ngobrolnya di sini aja ya Bu ya, karena mengganggu keributan keluar. Tetap aja Nas, saya nggak mau ngobrol di mana juga, saya tetap mau masuk. Tapi Bu, saya mohon maaf Ibu ya, memang perawatannya seperti itu Ibu, jadi nggak bisa berubah-ubah Ibu, karena itu juga buat menjaga pasien, anak Ibu dan juga pasien lainnya. Saya nggak mau lah Nas, saya tetap mau lihat anak saya. Mohon maaf Ibu, tapi mungkin kalau Ibu cuma mau melihat, Ibu bisa melihat nanti Ibu ada kaca nanti di ruang ICU itu, Ibu bisa melihat anak Ibu di situ. Tetap aja dong Nas, saya nggak bisa ketemu. Udah kayak gitu, panggil dokter aja Nas. Mohon maaf Ibu, sepertinya dokter ini masih ada kesibukan lain dan ada kegiatan juga. Iya Ibu. Tetap aja saya nggak terima alasan, saya mau ketemu dokternya. Kalau nggak saya laporin ke polisi aja kasus ini Mas. Mohon maaf Ibu, mungkin kalau Ibu melaporkan ke polisi kami siap bertanggung jawab, tetapi itu mungkin bisa merugikan anak Ibu sendiri Ibu di rumah sakit ini, karena cuma hal sepele Ibu tidak diperbolehkan masuk, itu bisa merugikan anak Ibu sendiri. Oh gitu sih Mas, sudah panggil dokter aja Mas, saya mau ngomong sama dokternya. Baik kalau begitu, saya izin menelpon dokternya sebentar Ibu ya. Iya Mas. Halo, permisi dong. Iya Nas. Saya dengan Nurse Akila yang berdinas pada pagi hari ini di ruang ICU dok. Jadi sebelumnya dengan pasien Adelia ini kan sudah dirawat di ruang ICU dok. Nah tapi kan ruang ICU ini tidak boleh dikunjungi dok oleh keluarga ataupun pihak lain selain orang yang bertugas di rumah sakit. Nah dok,
Tapi pihak keluarganya ini dok memaksa dok untuk masuk ke dalam ruangan, dan saya sudah menjelaskan kalau itu tidak boleh, tetapi keluarganya masih ngotot dok. Dan jadi dok keluarganya minta dokter untuk segera datang dok buat menjelaskan lebih lanjut dok. Oh iya. Gitu dok. Kok bisa jadi serumit itu sih, Nas? Iya dok, jadi apakah dokter bisa ke ruangan tunggu sekarang dok? Oke, baik Nas, nanti saya akan segera ke sana ya. Baik, kalau gitu terima kasih dok, saya tunggu ya dok. Baik Nas, terima kasih. Selamat siang. Siang dok. Ini dok, keluarga pasien adanya tadi, cuma duduk dok. Ini gimana dok? Kan saya pengen masuk, sama perawatnya nggak boleh masuk. Ini gimana peraturan rumah sakit ini kok gini? Oke, jadi tadi ini yang keluarga pasien Mexari teh. Iya benar dok. Oke, jadi mungkin ini sudah menjadi kebijakan dari rumah sakit ini ya, Mbak, bahwa memang untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan dengan perawatnya bahwa pasien saat ini tidak bisa untuk dikunjungi ya, karena sedang dalam kondisi yang kritis dan perlu pemantauan lebih lanjut dari yang expert di bidangnya. Gimana saya mau tahu anak saya keadaannya kayak mana? Itu gimana dok? Kan saya mau lihat juga keadaannya apa baik-baik saja atau gimana? Baik, jadi di sini ibu ingin mengetahui ya lebih lanjut tentang kondisi anaknya. Mungkin jika ingin mengetahui kondisi lebih lanjut, itu nanti perawat kita ini nurse Acila yang akan langsung menghubungi ibu. Nah, kenapa tidak boleh untuk dikunjungi secara langsung? Itu nanti kan ini anak ibu dia ini infeksi pada paru ya, otomatis ada. Nanti kalau misalnya ada orang baru nih yang masuk, atau ibu mungkin masuk, ternyata ibu tuh yang membawa virus atau kuman atau bakteri ini. Nah, nanti infeksi yang diderita oleh tubuhnya nanti makin parah, apalagi dia dalam kondisi yang masih belum stabil, dan sistem imunnya juga masih belum stabil, dan akan beresiko untuk membahayakan kondisinya, makanya tidak boleh dikunjungi untuk saat ini. Oke, jadi kalau misalkan ibu ingin mengetahui tadi kan kondisi anaknya, bisa langsung tanyakan aja ke dokter Acila atau juga bisa tanyakan kepada saya. Baik ibu, benar apa yang sudah dikatakan oleh dokter Ningsi. Jadi kalau ibu masuk ke dalam ruangan ICU itu sangat berbahaya ibu. Bisa bukan cuma ibu saja nanti yang akan terkena, tapi juga pasien lainnya juga ibu. Oh, kalau begitu ya sudah, jika memiliki efek yang berbahaya untuk anak saya dan yang lainnya. Tadi saya agak emosi karena saya khawatir kan sama anak saya, belum pernah lihat setelah dioperasi ini. Baik ibu, mungkin saya juga kalau misalnya sebagai pihak keluarga mungkin akan berperilaku seperti ibu ya, karena masih belum memahami dengan prosedur ini. Mungkin untuk selanjutnya, jika ibu sudah memungkinkan untuk dipindahkan ke ruang rawat, nanti pihak dari rumah sakit ataupun Mbak Acila nanti yang akan menghubungi ibu bahwa anak ibu sudah bisa dijenguk ataupun sudah bisa dirawat. Iya dok, kalau gitu saya mau untuk menunggu di luar dan melihat anak saya dari kaca. Ibu bisa keluar deh ibu untuk melihat anaknya nanti. Mungkin itu aja. Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup dok. Maaf ya dok, ganggu dokternya, nanti Iya. saya marah-marah juga. Gak apa-apa ibu, mungkin sebagai orang tua ya gimana kalau misalnya lihat anak dalam kondisi yang seperti itu. Oke baik ibu, mungkin sekian. Ini juga saya ada jadwal lagi, saya pamit dulu ya. Iya dok. Iya Nas, Iya terima dok, kasih. terima kasih dok. Baik ibu, jadi setelah mendengar penjelasan dari dokter Ningsi, apakah ibu sudah mengerti ibu tentang peraturan di sini? Iya, terus mengerti saya bersedia kok menunggu di luar untuk kebaikan anak saya. Baik, kalau itu saya izin pamit ya Bu ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Nas, sudah emosi dan marah-marah sama anak tadi.
iya, nggak apa-apa Ibu. Mungkin karena sebagai seorang tua Ibu ya, sebagai seorang orang tua Ibu ya. Jadi saya paham gimana orang tua tuh khawatir dan selalu ingin dekat dengan anaknya. Baik, kalau gitu saya izin keluar ya Bu ya. Nanti saya akan beritahu kondisi anak Ibu lebih lanjut. Baik, permisi Ibu. Iya, sama-sama.